Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isfa Annaisatul Ula dari PAUD 4C. Di sini saya akan memenuhi tugas individu saya, yaitu meresum dari materi 1 sampai 6. MK bermain dan permainan. Pertama yaitu hakikat bermain. Pengertian bermain. Smith dan Pellegrini 2008, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Oleh karena itu, bermain itu menyenangkan dan dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan bagi permainannya. Bermain bukanlah aktivitas yang kaku. Bermain juga bersifat aktif karena anak-anak terlibat dan tidak pura-pura aktif. Selanjutnya yaitu esensi bermain. Selamat Suyanto 2005. Esensi bermain yaitu yang pertama aktif. Pada bermain, anak aktif melakukan bermain kegiatan baik fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu menyenangkan. Kegiatan bermain tampak sebagai kegiatan yang bertujuan untuk bersenang-senang. Mereka bernyanyi, tertawa, berteriak lepas, dan ceria seakan-akan tidak memiliki beban hidup. Dan yang ketiga yaitu motivasi internal. Anak ikut dalam suatu kegiatan permainan secara sukarela. Mereka termotivasi dalam dirinya untuk ikut bermain. Yang keempat yaitu memiliki aturan. Setiap permainan ada aturannya. Dengan adanya aturan dalam permainan, anak akan mengenal adanya norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu simbolis dan berarti. Bermain memungkinkan anak akan menggunakan berbagai objek sebagai simbol dan benda atau orang lain sehingga bermain disebut simbolis. Selanjutnya yaitu tujuan bermain. Menurut Diana Mutiah 2010, tujuan bermain ditinjau dari aspek perkembangan dapat dioptimalkan antara lain. Yang pertama, bermain untuk mengembangkan kognisi anak. Bermain membantu anak membangun konsep pengetahuan. Bermain membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Bermain mendorong anak berpikir kreatif. Yang kedua yaitu bermain untuk pengembangan sosial. Bermain membantu anak mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah. Bermain meningkatkan kompetensi sosial anak. Bermain membantu anak mengekspresikan dan mengurangi rasa takut. Yang ketiga yaitu bermain untuk pengembangan motorik. Bermain membantu anak mengontrol gerak motorik kasar anak. Bermain membantu anak untuk menguasai kemampuan motorik halusnya. Yang terakhir yaitu bermain untuk pengembangan bahasa. Bermain membantu anak untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan bermain menyediakan konteks yang aman dan memotivasi anak belajar bahasa yang kedua. Dan yang selanjutnya yaitu urgensi bermain. Sutton Smith dan Harlock 1987, bermain memiliki peran yang penting bagi anak, yakni sebagai dasar meniru, bereksplorasi, menguji, dan membangun pengetahuan. Yang kedua yaitu menurut Slamet Suyanto 2005, bermain memiliki peranan penting dalam perkembangan anak pada hampir semua bidang perkembangan, baik perkembangan fisik motorik, bahasa, intelektual, moral, sosial, maupun emosional. Selanjutnya yaitu hakikat bermain dan permainan, yaitu ada fungsi bermain dan permainan anak usia dini. Catron dan Allen 1999 menyatakan bahwa fungsi bermain anak adalah mengembangkan keenam aspek perkembangan anak yang meliputi aspek kesadaran diri, emosional, sosial, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. Melalui kegiatan bermain, anak akan merasakan sebagai pengalaman emosi antara lain senang, sedih, bergairah, kecewa, bangga, marah, dan sebagainya. Melalui bermain pula, anak memahami antara aturan tata cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup bermain dan permainan. Yang pertama yaitu batasan.
Sebuah permainan memiliki batasan ruang dan waktu. Yang kedua yaitu aturan interaksi. Dunia permainan memiliki peraturan yang harus dipatuhi para pemain. Antara inilah yang membangun interaksi dan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga yaitu artefak. Kegiatan bermain membutuhkan artefak fisik, alat-alat atau media bermain. Yang keempat yaitu tujuan. Kadang-kadang sebuah permainan memiliki jangka waktu tertentu, sebuah tujuan yang diraih apabila seseorang telah mencapai poin tertinggi dan dikatakan sebagai juara. Selanjutnya yaitu prinsip bermain dan permainan. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Setiap anak yang bermain memiliki tujuan yang berbeda meski umumnya sama, yakni untuk mendapatkan kepuasan. Yang kedua yaitu dilakukan dengan bebas. Anak-anak dapat memilih permainan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian mereka juga bebas dalam menentukan aturan-aturan dalam bermain. Yang ketiga itu mementingkan proses bukan hasil akhir. Dalam kegiatan bermain, yang menjadi titik tekan adalah proses bermain pada anak. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan keselamatan. Keselamatan menjadi prioritas utama dalam sebuah permainan. Yang terakhir yaitu menyenangkan dan dapat dinikmati. Inti dari kegiatan bermain adalah menyenangkan dan dapat dinikmati oleh anak. Selanjutnya yaitu karakteristik bermain. Yang pertama yaitu bermain adalah sukarela. Yang kedua yaitu bermain adalah pilihan anak. Yang ketiga yaitu bermain adalah permainan yang menyenangkan. Yang keempat yaitu bermain adalah simbolik. Yang kelima yaitu bermain adalah aktif melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu teori-teori bermain. Yang pertama yaitu teori siklus energi. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Spencer bahwa siklus atau kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain atau permainan. Surplus atau kelebihan tersebut meliputi yang pertama kelebihan energi, yang kedua kelebihan kekuatan hidup, yang ketiga yaitu kelebihan emosi dan vitalis. Yang selanjutnya yaitu ada teori rekreasi. Teori rekreasi ini dikemukakan oleh Moritz Lazarus. Bermain merupakan kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara kerja dan istirahat. Orang yang merasa penat akan bermain dan berkreasi untuk mengadakan pelepasan agar kesegaran jasmani dan rohaninya segera kembali. Selanjutnya yaitu teori rekapitulasi. Teori ini dikemukakan oleh G. Stanley Hall. Permainan merupakan kesimpulan dari masa lalu. Anak akan bermain permainan yang pernah dimainkan oleh nenek moyangnya, serta pertumbuhan jiwa manusia yang wajar haruslah melalui tahap-tahap perkembangan manusia yang wajar sampai pada pertumbuhan yang sempurna. Selanjutnya, teori praktis atau insting. Teori ini dikemukakan oleh Carl Gross, yaitu bermain dilakukan sebagai upaya memperkuat insting yang dibutuhkan anak untuk menghadapi atau menjaga kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada teori modern. Dari teori modern ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori kognitif, yang kedua, teori kognitif sosial, yang ketiga, teori psikoanalitik, yang keempat yaitu teori otak triun. Yang pertama yaitu teori kognitif dari Jean Piaget dan Vygotsky. Bermain merupakan bagian atau tahap perkembangan kognitif daya tiru, daya ingat, daya tangkap, daya imajinasi yang harus dilakukan oleh seorang anak. Bermain juga merupakan sarana untuk belajar berpikir, mengungkapkan ide-ide kreativitas, daya cipta, atau berimajinasi. Selanjutnya yaitu teori kognitif sosial menurut Vygotsky. Lev Vygotsky mempercayai bahwa bermain berpengaruh terhadap kognitif anak serta hubungan sosial anak mempengaruhi perkembangan anak. Jadi bermain penting karena anak akan melakukan interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk hidup monodualisme yaitu makhluk individu dan makhluk sosial.
Bermain dapat menjadi sarana atau media berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain atau makhluk hidup lain, yaitu makhluk sosial. Selanjutnya yaitu teori psikoanalitik. Bermain merupakan media, sarana, alat, atau cara untuk mengeluarkan atau melepaskan emosi-emosi dari dalam diri. Bermain juga merupakan media untuk belajar mengatasi pengalaman traumatik atau frustasi. Bermain merupakan salah satu cara untuk mengukur, menguasai, dan mengetahui sifat suatu alat. Yang terakhir yaitu ada teori otak triun. Otak manusia terbagi dari 3 bagian yang saling berhubungan, yaitu diantaranya otak reptil, fungsinya terkait dengan ketahanan diri. Limbik fungsinya berkaitan dengan emosi, dan korteks fungsinya erat dengan intelektual. Bermain menurut teori ini dianggap sebagai kesenangan atau relaksasi diri sehingga limbiknya bekerja maksimal yang dapat membawa akibat pada kemampuan belajar dan berpikir anak lebih optimal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama yaitu ada kesehatan. Semakin sehat, anak semakin banyak energi untuk bermain aktif seperti permainan dan olahraga. Anak yang kekurangan tenaga lebih menyukai hiburan. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. Yang ketiga yaitu intelijensi. Pada usia anak yang pandai lebih aktif ketimbang yang kurang pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan perhatian dalam permainan kecerdasan, dramatik, konstruktif, dan membaca. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan olahraga daripada berbagai jenis permainan lainnya. Selanjutnya yaitu dari segi lingkungan. Anak yang dari lingkungannya yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya. Karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, peralatan, dan ruang. Anak yang berasal dari lingkungan desa kurang bermain daripada mereka yang berasal dari lingkungan kota. Hal ini karena kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan waktu bebas. Selanjutnya yaitu dari segi status sosioekonomi. Anak dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi lebih menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda. Sedangkan mereka dari kalangan bawah terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola. Kelas sosial mempengaruhi buku yang dibaca dan film yang ditonton anak, jenis kelompok reaksi yang dimilikinya, dan supervisi terhadap mereka. Selanjutnya yaitu jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bermain terutama bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan yang menghabiskan waktu luang mereka, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar. Yang terakhir yaitu peralatan permainan atau bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya. Misalnya dominasi boneka dan binatang buatan mendukung permainan pura-pura, banyaknya balok, kayu, cat air, dan lilin mendukung permainan yang siasatnya konstruktif. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.